wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Learning Journal pertemuan keempat di mata kuliah Public Speaking. Baik, di pertemuan kali ini kita bakal ngebahas metode dan teknik dasar pada public speaking. Yang pertama ada komponen dasar dalam public speaking. Di dalam komponen ini ada dua komponen. Yang pertama ada komunikan atau audiens. Yang kedua ada komunikator atau pembicara. Apa sih komunikan atau audiens? Komunikan atau audiens itu adalah seseorang yang menerima pesan apa yang disampaikan oleh si speaker ini. Nah, jadi nggak cuma dia menerima pesan, tapi dia juga menerima respon. Jadi kalau misalkan si speakernya berbicara, jadi si audiensnya ada umpan timbal balik gitu istilahnya. Jadi komunikan atau audiens ini adalah seseorang yang menerima pesan dan juga seseorang yang bisa merespon apa yang sedang dibicarakan oleh komunikator ini. Nah, yang kedua ada komunikator atau pembicara. Komunikator di sini atau pembicara di sini ialah seseorang yang menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikannya itu pesan yang ingin disampaikan audiens sebagai itu pesan, motivasi atau apapun itu. Jadi komunikator dan komunikan itu mempunyai umpan timbal balik gitu. Komunikator yang berbicara, komunikan yang memberi respon dan juga menerima pesan dari komunikator tersebut. Selanjutnya ada metode pada public speaking. Ada 4 metode pada public speaking. Yang pertama impromptu, yang kedua manuskrip, yang ketiga memoriter, yang keempat ada extemporan. Yang pertama ada impromptu. Apa sih impromptu? Impromptu itu adalah metode berbicara di depan umum atau di depan banyak orang tanpa ada persiapan sebelumnya, teman-teman. Jadi impromptu ini adalah misalkan kayak di suatu kayak ada acara 17 Agustusan gitu, teman-teman. Terus tiba-tiba si MC-nya bilang kayak ya menunjuk seseorang untuk memberi sambutan. Nah, sedangkan seorang itu belum ada persiapan. Nah, itu bisa disebut impromptu untuk seseorang itunya, teman-teman ya. Jadi impromptu itu adalah metode berbicara yang berbicara kepada umum, di depan umum, kepada umum yang belum mempunyai persiapan. Misalkan acara 17-an, misalkan ketua RT-nya belum mempersiapkan apa yang ingin disampaikan. Nah, jadi kayak ya udah ngomong seadanya aja gitu tanpa adanya persiapan. Selanjutnya ada metode manuskrip atau naskah. Metode manuskrip atau naskah dalam public speaking ini, jadi seseorang berbicara dengan membaca teks, teman-teman. Membaca teksnya itu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Misalkan kayak acara-acara resmi atau formal. Misalkan kayak presiden-presiden atau gubernur-gubernur tuh kadang mereka menyampaikan apa yang dia sampaikan tuh tidak langsung ada di pikirannya, tapi itu menggunakan teks atau naskah, teman-teman. Itu disebut dengan metode manuskrip. Selanjutnya ada metode memoriter atau hafalan. Memoriter atau hafalan dalam public speaking ini seseorang yang berbicara di depan umum dengan menghafalkan naskah yang telah dipersiapkannya. Kayak gini, misalkan seseorang mau maju nih, saya misalkan mau maju, terus seseorang itu sudah menghafal apa yang akan disampaikan. Misalkan
1 minggu sebelumnya si speaker ini membuat teksnya, naskahnya, terus pokoknya dia menghafalkannya. Nah, setelah di depan publik, seorang speaker ini biasanya kalau menggunakan metode memory reader ini langsung apa yang disampaikannya, apa yang sudah dihafalkan, ya mereka sampaikan gitu. Itu yang disebut metode memory reader. Terakhir, ada metode ekstemporan. Nah, metode ekstemporan ini seseorang yang berbicara dengan mempersiapkan tuh sudah detail, atau misalkan materi apa yang bakal dia sampaikan, terus menjelaskan secara rinci, misalkan menyampaikan secara langsungnya tuh jelas dan sudah tersiapkan dan terstruktur gitu teman-teman. Menjelaskan itu lebih rinci saat penyampaian itu langsung gitu tuh teman-teman. Itu disebut dengan metode ekstemporan. Selanjutnya ada teknik dasar public speaking. Di dalam public speaking ini ada beberapa teknik, teman-teman. Ada 3 teknik. Yang pertama teknik verbal, teknik vokal, dan teknik visual atau bahasa tubuh. Apa sih yang disebut dengan teknik verbal? Teknik verbal itu adalah teknik penyampaian pesan melalui kata-kata. Misalkan kata-kata itu, misalkan kayak teknik verbal ini, kita nih berbicara di depan audiens. Misalkan teknik verbal ini cara gitu, kata-kata yang digunakan oleh si pembicara itu. Misalkan kayak gini nih, kita ngomong nih, misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana kabarnya hari ini teman-teman, apa baik semua gitu. Itu bisa disebut dengan teknik verbal. Yang kedua ada teknik vokal. Teknik vokal itu juga berkaitan dengan nada suara berbicara kita. Misalkan kan kita nggak mungkin nih kalau misalkan berbicara di depan umum tapi suara kita kecil. Itu mana mungkin audiens tidak tahu apa yang akan kita bicarakan, pesan apa yang kita sampaikan gitu. Tidak adanya timbal balik kalau semisalkan tidak menggunakan teknik vokal ini. Di dalam teknik vokal ini contohnya kayak kita harus meninggikan suara kita. Kan kita nggak mungkin kalau misalkan berbicara di depan audiens terus kayak, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan tidak mungkin. Kita harus meninggikan suara kita kayak, oke teman-teman, hari ini kita akan membahas ini, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa disebut dengan teknik vokal. Yang terakhir ada teknik visual atau bahasa tubuh. Teknik visual atau bahasa tubuh ini kayak kan nggak mungkin nih kita seorang speaker menyampaikan sesuatu kepada audiens tapi cuman ada di satu titik atau stuck di satu titik. Jadi teknik visual ini atau bahasa tubuh ini adalah misalkan kita kontak mata kepada audiens tuh nyata. Audiens tuh kalau masa seorang speaker cuma nunduk, masa seorang speaker kayak stuck di satu titik aja gitu, itu tidak mungkin teman-teman. Jadinya harus jalan ke sini ke sana, harus memperhatikan audiens tersebut gitu. Dan juga kontak mata itu penting, dan bahasa tubuh kayak misalkan memperhatikan audiens, nggak cuma kayak di depan aja nih, cuman kayak ke kanan ke kiri gitu teman-teman. Nah, jadi itu bisa disebut bahasa tubuh atau teknik visual. Biasanya sebagai seorang public speaking atau speaker itu biasanya agar penyampaian materinya itu lebih mudah dipahami. Nah, seorang speaker juga perlu menyusun materi secara sistematis, terinci gitu teman-teman. Yang pertama biasanya ada pembukaan. Di dalam pembukaan tuh biasanya seorang speaker membuat pembukaan yang menarik biar audiens tuh mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang kedua itu ada isi. Isi tuh materi yang bakal kita sampaikan ke
di depan audiens itu. Dan terakhir ada penutup atau closing. Penutup atau closing ini adalah berisi kesimpulan dan pesan akhir pada penyampaian pesan yang kita sampaikan. Mungkin itu aja yang akan aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.